Karena dia tidak ragu, maka tidak ada waktu untuk membujuk dirinya agar tidak bertindak. Kebetulan 4 hari kemudian juga, di kota Montgomery, Alabama, pada 5 Desember 1955, terjadi keputusan 5 detik lain yang mengubah sejarah. Montgomery Improvement Association dibentuk sebagai tanggapan terhadap penahanannya Nyonya Park dan seorang pengkhotbah kulit hitam berumur 26 yang dipilih oleh kelompoknya untuk memimpin gerakan memboikot bis selama 381 hari yang terjadi kemudian. Mengenai penunjukan dirinya untuk memimpin boikot malam itu, pengkhotbah muda itu belakangan menulis, "Kejadiannya berlangsung begitu cepat, sehingga saya tidak punya waktu untuk memikirkan dengan sungguh-sungguh. Mungkin seandainya saya sempat memikirkan penunjukan itu, saya akan menolak." Untunglah dia tidak sempat memikirkan soal penunjukan tersebut. Dia akan menjadi salah seorang pemimpin hak-hak sipil terbesar sepanjang masa. Namanya adalah Dr. Martin Luther King Jr. Dr. King didorong ke bawah lampu sorot oleh teman-temannya. Rosa mendorong dirinya sendiri. Mereka berdua mengalami kekuatan dari sebuah dorongan. Itulah momen ketika suara hati, nilai-nilai, dan sasaran Anda berada sejajar. Dan Anda bergerak begitu cepat sehingga tidak mempunyai waktu maupun alasan yang sah untuk menghentikan diri Anda. Hati Anda yang berbicara sehingga Anda tidak berpikir. Anda mendengarkan apa yang diperintahkan oleh hati untuk Anda lakukan. Kehebatan bukanlah ciri kepribadian. Ia ada di dalam diri kita semua dan kadang sulit bagi kita untuk melihatnya. Nyonya Parks digambarkan oleh semua orang yang mengenalnya sebagai seorang yang pendiam dan pemalu. Sedangkan Dr. King dikenal berjuang keras untuk mengatasi keraguan diri dan rasa takut pada masa-masa awal gerakan hak-hak sipil. Mengingat kembali wawancara radio malam itu pada tahun 1956, Nyonya Parks berkata, "Saya tidak berpikir bahwa saya akan menjadi orang yang melakukan hal ini. Tidak terlintas dalam benak saya. Mungkin tidak terlintas dalam benak Anda juga. Hal-hal hebat apa yang kemungkinan dapat Anda raih di tempat kerja dan dalam kehidupan Anda." Contoh yang dilakukan Nyonya Park menunjukkan kepada kita bahwa kita semua lebih dari mampu untuk menemukan keberanian bertindak berdasarkan karakter kita ketika momennya tepat. Memang benar, seperti dijelaskan oleh Rosa Parks pada wawancara radionya pada tahun 1956, bahwa dia didesak sampai sejauh saya mampu bertahan untuk didesak oleh sebuah sistem diskriminasi. Namun pada satu momen itu, dia didorong maju oleh sesuatu yang jauh lebih kuat, dirinya sendiri. Itulah keberanian, sebuah dorongan yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri ketika kita berdiri, berbicara, tampil, maju yang pertama, mengangkat tangan kita, atau melakukan apapun yang rasanya sulit, menakutkan, atau tidak pasti. Jangan memandang pahlawan-pahlawan kita dalam sejarah, bisnis, seni, dan musik, kemudian beranggapan bahwa bagaimanapun mereka berbeda dari Anda. Itu tidak benar. Keberanian adalah hak sejak lahir. Keberanian ada di dalam diri kita masing-masing. Anda dilahirkan dengan keberanian, dan Anda dapat menggunakan keberanian itu kapanpun Anda menginginkannya. Keberanian bukan soal rasa percaya diri, pendidikan, status, kepribadian, maupun profesi. Keberanian adalah soal mengetahui cara untuk menemukan saat Anda membutuhkan, dan ketika Anda membutuhkannya, mungkin Anda akan sendirian. Yang ada hanya Anda yang duduk dalam sebuah rapat di tempat kerja, berdiri di dapur Anda, naik kereta bawah tanah, memperhatikan telepon Anda, menatap komputer Anda, atau memikirkan sesuatu, lalu tiba-tiba saja hal itu akan terjadi. Sesuatu akan jatuh dan naluri Anda akan menjadi hidup. Anda akan merasakan desakan untuk bertindak. Nilai-nilai dan naluri Anda akan memberitahu apa yang harus Anda lakukan. Kemudian perasaan Anda akan menjerit. Tidak, itulah momen dorongan. Anda tidak perlu memiliki semua jawabannya. Anda hanya harus mengambil keputusan dalam 5 detik berikutnya. Dan sedang sendirian di komputernya memikirkan soal mendaftar untuk mengikuti kelas musim panas. Dia ingin mendapatkan gelar sarjana, tetapi pada usia 44, bayangan memulai sebagai mahasiswa baru adalah hal yang mengerikan.
Keberanian adalah yang Christine butuhkan saat dia duduk dalam sebuah rapat pemasaran di Plano, Texas. Dia memiliki ide yang hebat untuk dibagikan, tetapi berpikir dalam hati, apakah idenya akan terdengar bodoh? Tom sedang berdiri di sebuah bar di Chicago pada saat dia melihat gadis itu. Dia tidak mampu mengalihkan pandangannya. Dia bisa saja membalikkan badan menghadap teman-temannya sambil berpura-pura peduli dengan pertandingan bola yang sedang mereka bicarakan, atau menemukan keberanian untuk mulai berjalan menghampiri gadis itu. Seluruh organisasi penjualan dari sebuah perusahaan perangkat lunak untuk keuangan merasa tidak percaya diri di Nashville. Mereka berhasil mencapai target selama 3 tahun berturut-turut dan kuota baru saja dinaikkan lagi. Alice di Inggris perlu mendorong dirinya sendiri untuk keluar dari pintu dan mulai lari. Dia terinspirasi oleh temannya di Facebook, tetapi merasa kecil hati mengingat sudah lama sekali sejak kali terakhir dia berlatih. Di belahan dunia lain, Patel tidak bisa berhenti memikirkan seorang teman yang putranya baru saja meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil. Dia tidak tahu apa yang harus dikatakan, dan bayangan akan kehilangan putranya sendiri membuatnya ketakutan. Dia berkata kepada dirinya sendiri, akan lebih mudah bila aku menunggu beberapa hari, tetapi desakan untuk mengangkat telepon, untuk mampir ke rumahnya, untuk melakukan sesuatu terus mengganggu. Di Cina, saya baru saja mendaftar sebagai distributor sebuah produk perawatan kulit baru. Setidaknya ada 10 orang yang ingin dia hubungi. Dia menatap teleponnya lalu ragu. Bagaimana kalau mereka menganggap aku memaksa? Di Queensland, Australia, Todd tahu benar apa yang ingin dia lakukan dengan hidupnya. Yang jelas bukan belajar hukum, melainkan pendidikan fisik. Namun, sebelum Todd dapat memegang kendali atas masa depannya, dia harus berhadapan dengan kekecewaan orang tuanya. Sementara Mark berbaring di tempat tidurnya di Auckland, Australia, di mana waktu di masa pukul 10.30 malam, dia membalikkan tubuh lalu memandang istrinya yang sedang membaca buku. Dia ingin sekali bercinta dengannya, tetapi merasa istrinya sedang tidak ingin. Dia ingin menunduk kemudian mencium bahu istrinya, tetapi takut pada penolakan. Dia membutuhkan keberanian untuk membungkuk ke arah istrinya setelah berbulan-bulan merasa dia seperti teman sekamarnya. Kisah-kisah ini nyata, mereka baru merupakan puncak dari gunung es. Mereka menyoroti pergulatan antara keinginan untuk mengubah hidup kita dan ketakutan terhadap perubahan itu. Kisah-kisah ini juga mengungkapkan kekuatan yang dimiliki oleh keberanian sehari-hari untuk mengubah segalanya. Seth Godin pernah menulis bagian otak kita yang berbeda menjadi aktif saat kita memikirkan apa yang bisa dilakukan, bukan apa yang diperlukan. Saya percaya hal yang sama juga berlaku ketika kita memikirkan tentang bersikap berani, dan bukan fokus pada ketakutan yang menghentikan kita. Itulah perbedaan antara fokus pada solusi dibandingkan kepada masalah, dan perubahan kecil itu membebaskan batin kita. Ada sesuatu yang kuat di dalam mengatur perjuangan saya untuk bangkit dari tempat tidur. Perjuangan Patel untuk menghubungi temannya, perjuangan organisasi penjualan untuk mencapai sasaran penjualan yang lebih tinggi, serta perjuangan Alice untuk berlatih sebagai tindakan keberanian sehari-hari. Bagaimanapun, keberanian hanyalah sebuah dorongan. Pada saat Anda mendorong diri sendiri, mungkin Anda tidak mengubah dunia, hukum, atau memicu munculnya gerakan hak-hak sipil. Tetapi saya bisa menjamin Anda akan mengubah sesuatu yang sama pentingnya. Anda akan mengubah diri Anda sendiri. Hanya ada satu Anda, tidak akan pernah ada Anda yang lain. Itulah kekuatan Anda.